Ryuna, nanti kamu ke gunung bantu ibu-ibu panen kolang-kaling. Kim sengaja memutuskan secara sepihak. Ia tak mau sang istri kelelahan jika harus bantu pembangunan jalan secara langsung. Kenapa begitu? Ryuna menatap sebal Kim lantaran pemuda itu sudah mulai mengatur-atur dirinya. Ryuna. Mulut Sonya sudah tidak bisa dijaga. Sonya tidak tahan, terlebih di matanya, cara Ryuna menatap Kim, seolah Ryuna merasa dekat dengan Kim. Padahal sebelumnya, sebelum keduanya justru kondangan ke pernikahan anak Pak Kades mewakili anak-anak KKN, Ryuna cuek-cuek saja kepada Kim, layaknya kepada yang lain. Ryuna menghela napas sambil menatap si cantik Sonya yang ia pergoki tengah menghampirinya. Karena Sonya sudah ada di sini, otomatis kelompok mahasiswi kehilangan pemimpin. Itulah alasan yang Kim berikan agar kecurigaan semuanya atas keputusannya, termasuk kecurigaan Ryuna, menjadi tak berkepanjangan. Walau sampai detik ini, ia terus ditatap sebal oleh kedua mata lebar milik sang istri. Oke. Sergah Ryuna menyanggupi. Ia tidak mau membuang-buang waktu yang baginya akan jauh lebih berguna jika dimanfaatkan untuk bekerja. Ryuna melipir dan langsung dihampiri Dodo yang sampai lari. Membuat Kim yakin, di balik sikap Dodo yang mirip bayi, pemuda itu jauh lebih berbahaya. Padahal belum lama, Dodo tak segan ngata-ngatai Ryuna. Si Ryuna bela asteris gu banget. Batin Sonya yang memang sudah telanjur membenci Ryuna semenjak ia mengetahui, Ryuna justru kondangan bahkan sampai menginap di rumah Pak Kades, bersama Kim. Do, kamu tetap di kelompok cowok, ya? Aku enggak mau, dengan waktu kita yang terbatas dalam KKN ini, kita cuma numpang mengarang buat dijadikan nilai kelulusan. Pokoknya, di bawah kepimpinanku, kita semua wajib bikin bangga. Pekerjaan kita mencerminkan kualitas kita. Tegas Kim. Ketika para mahasiswi langsung terpesona bersama otak mereka yang langsung transmigrasi ke taman penuh bunga yang mana mendadak ada sosok Kim yang menatap mereka penuh cinta, Dodo justru merasa tersal asteris ini. Setelah pembagian kelompok dan tak ada satupun mahasiswi yang mau ikut ke Ryuna, mereka sengaja membantu warga masak besar. Acara masaknya dilakukan di depan rumah Pak Kades. Dan di acara tersebut, para mahasiswi kompak sibuk mencuri perhatian Kim. Padahal, Ryuna saja sibuk belajar masak sambil bantu-bantu kepada ibu-ibu di sana. Yang lain malah dengan sengaja membuatkan Kim minum, atau malah mengambil sebagian suguhan yang sudah jadi di meja. Kalian ini, yah, aku sudah nikah. Kesal Kim yang langsung pergi ke Ryuna. Ia membantu istri rahasianya itu yang sedang menggoreng bawang merah. Jadi ingat kisah Nabi Yusuf, ya? Ketampanan Nabi Yusuf justru jadi sumber cobaan terbesar, ucap Ryuna lirih dan sengaja mengajak Kim berbicara, meski melakukannya dengan gaya seolah-olah tak terjadi apa-apa, agar tidak ada yang curiga. Mendengar apa yang baru saja Ryuna katakan, Kim refleks menunduk kemudian melongok wajah Ryuna. Kamu bilang seperti tadi, dengan kata lain, kamu mengakui kalau aku ini tampan. Seketika, kedua mata Ryuna membola, menatap tak percaya suaminya yang menahan senyum dan perlahan tersenyum tepat di hadapan wajahnya. Begini amat. Batinnya yang tetap tidak ada rasa kepada Kim, meski pada kenyataannya, Kim memang setampan itu dan memang nyaris sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ini kalau bikin bawang goreng harus rajin dibolak-balik, diaduk gini, lanjut Kim sambil memegang tangan kanan Ryuna yang memegang sendok penggorengan. Ia menuntun tangan kanan Ryuna untuk mempraktikkan apa yang ia arahkan. Ibarat pepatah, sambil menyelam minum air. Manfaatkanlah kesempatan yang ada, sebaik-baiknya. Namun, apa yang Kim lakukan justru membuat Ryuna jengkel.
Apalagi setelah asal memegang sekaligus menggenggam tangan kanan Riuna, Kim yang tak segan menepuk-nepuk punggung Riuna, justru pergi sambil menahan tawa. Tapi bener sih, gorengan bawangnya jadi cantik gini. Kemampuan masaknya Kim boleh juga. Padahal, dia kan anak petani yang merangkap jadi tukang bangunan. Batin Riuna. Kalau Riuna tahu sebenarnya aku anak orang kaya raya, dan aku bahkan sudah terbiasa urus usaha kuliner karena orang tuaku punya banyak restoran. Habislah aku dikderte sama dia. Batin Kim jadi senyum-senyum sendiri. Senyum yang akan bertambah di setiap tatapannya kepada Riuna, langsung dibalas lirikan sinis oleh Riuna. "Do, sekali lagi kamu mepet Riuna maupun mahasiswi lainnya, aku kasih rok pink," ancam Kim sambil menghabiskan menu sarapan yang tengah dimakan ramai-ramai sambil duduk lesehan di teras masjid sebelah rumah Pak Kades. Ia sengaja berkata seperti itu lantaran Dodo masih saja memepet Riuna. Akan tetapi, Kim sudah langsung tersedak ketika ia yang tak sengaja menoleh pada Pak Kades di sebelahnya, malah tengah meliriknya sambil tersenyum sekaligus berkata lirih, "Cie. Pak Kades kan Bapak sendiri yang minta ini buat dirahasiakan," lirih Kim sambil meminum air minumnya tanpa menerima pemberian air minum dari mahasiswi lainnya, termasuk itu Sonya yang duduk persis di sebelahnya. Posisi yang harusnya ditempati Riuna sebagai istri Kim. Padahal Riuna saja memilih duduk di antara ibu-ibu. "Wajib dirahasiakan, Mas. Takutnya, Mas dan Mbaknya kena hukum adat dan sebagainya. Kalau sudah begitu, saya beneran nggak bisa bantu," balas Pak Kades makin berbisik-bisik tepat di sebelah telinga kanan Kim. Bersamaan dengan itu, Kim tetap diam-diam mengawasi Riuna, meski lagi-lagi, lirikan cuek yang ia dapatkan. Tak lama kemudian, mereka benar-benar berpisah. Riuna ditemani oleh seorang mahasiswi bernama Tiwi dan itu pun secara paks asteris, lantaran awalnya, Tiwi juga ingin usaha mencuri perhatian Kim. "Nanti aku susul," ucap Kim lirih ketika Riuna lewat di hadapannya. Namun karena Riuna tetap melangkah buru-buru menyusul ibu-ibu yang sudah ditemani Tiwi, tangan kanannya dengan cekatan menarik ikat rambut Riuna hingga rambut Riuna yang tampak kusut karena sudah berkeringat akibat sibuk bantu memasak, tergerai. "Kenapa sih, tangan kamu enggak bisa diem banget?" omel Riuna sambil merebut ikat rambut merahnya dari Kim. "Tadi aku ngomong sama kamu," lirih Kim. "Aku tahu," balas Riuna penuh penekanan meski ia melakukannya dengan berbisik-bisik. "Ya jawab, jangan cuma didiemin," bisik Kim jadi gemas sendiri kepada Riuna. "Aku sudah ketinggalan karena tadi nyuci gerabah sebanyak itu." "Sudah, lagian, tanpa aku jawab, kamu tahu balasannya. Tuh kan ada orang yang lihat kita dan aku jadi makin ketinggalan." "Kamu ya?" sebal Riuna. Ia buru-buru lari menyusul ibu-ibu di depan sana dan makin jauh darinya. "Masa Riu sama sekali enggak ingat aku? Dia lupa." Batin Kim yang sudah langsung menghela napas dalam lantaran lagi-lagi, Sonya menghampirinya. "Kim, kita mulai bikin pondasi, itu apa-apa sih, namanya?" Sonya langsung memulai obrolan. Kim mengangguk-angguk, mengajak Sonya ke lokasi dan itu jalan di belakang mereka agar mereka tidak membuang-buang waktu. Padahal, jelas Kim hanya beralasan agar tidak terus dipepet Sonya. Belum apa-apa, panen kolang-kaling yang Riuna jalani sudah langsung membuat wanita cantik itu takjub. Tak semata pemandangan alam di sana yang sangat menyegarkan mata sekaligus menenangkan pikiran bahkan hati. Sebab kenyataan beberapa wanita yang dengan sigap memanjat pohon aren selaku penghasil kolang-kaling dan tingginya hampir 25 meter, juga membuat Riuna tak bisa berkata-kata. Setinggi itu, mereka sampai kelihatan kecil banget. "Aku sampai merinding gini,"
Mereka yang panjat, hatiku yang nyes-nyes gini. Malah pengin pipis juga. Hebat banget emang wanita-wanita di sini, lirih Ryuna. Sementara di sebelahnya, Tiwi yang menatap tegang Ryuna dan perlahan ketakutan, berangsur mengulurkan kedua tangannya. Tiwi melongok ke bawah dan ia dapati merupakan curam yang sepertinya menuju jurang di daerah sekitar sana. Kedua tangan Tiwi nyaris mendorong Ryuna, tapi bertepatan dengan itu, Ryuna menoleh kemudian tersenyum hangat kepadanya. Ryuna memang sempat menatap kedua tangan Tiwi yang nyaris menyentuh tubuhnya, tapi Ryuna yang tak sedikit pun curiga, justru meraih tangan kiri Tiwi kemudian menggenggamnya. Kita langsung ke yang lain, yuk. Sudah ada yang mulai olah kayaknya. Itu abis dipetik, tinggal dipreteli apa ya, bahasanya. Ya pokoknya itulah. Oh, itu digodok dulu, baru dikupas-kupas. Ryuna benar-benar bersemangat menggandeng Tiwi, membawanya ke ibu-ibu yang sedang panen kolang-kaling dan kiranya ada 10 orang. Tiwi yang memakai jaket alma mater warna army layaknya Ryuna, hanya sesekali tersenyum. Senyum yang benar-benar masam, di tengah ekspresi Tiwi yang cenderung tegang ketakutan. Bersama Tiwi, Ryuna benar-benar berbaur dengan para ibu-ibu di sana. Di sana tidak ada bapak-bapak karena kebetulan, semua pria tengah gotong royong mengurus jalan bersama kelompok Kim. Seperti yang sempat Ryuna prediksi, proses panen kolang-kaling memang seperti yang sempat ia katakan kepada Tiwi beberapa saat lalu. Ibu, kami bantu, ya. Ini dibelah pakai pisah gini. Kelihatan ngeri karena pisaunya tajam banget. Bismillah, ucap Ryuna bersemangat mengikuti arahan dari ibu-ibu yang memperlakukan mereka dengan ramah. Namun berbeda dengan Ryuna, Tiwi justru mengalami insiden kurang mengenakan. Jari telunjuk Tiwi tergores pisau yang sempat Ryuna keluhkan tajam. Beruntung Ryuna tipikal yang serba menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Hingga semacam P3K juga ada di ransel bekal istri Kim itu. Ini dibersihin, kasih obat merah, terus diplester. Ryuna mengobati Tiwi. Sementara beberapa ibu-ibu tampak sesekali melongok sambil tetap bekerja. Diperlakukan dengan sangat baik oleh Ryuna layaknya sekarang, Tiwi jadi merasa tidak nyaman. Terlebih diingatannya, tengah dihiasi agenda Sonya yang sebelum perpisahan mereka, memberinya titah paten. Daerah di sekitar sana penuh curam menuju jurang. Dorong dia dan buatlah seolah-olah itu kecelakaan. Harusnya dia caca asteriste atau malah mati. Ingat ya, Wi. Wajib. Nanti kalau sudah ada akses ke kota, aku kasih kamu uang 30 juta. Ucap Sonya beberapa saat lalu dan disetujui oleh Tiwi meski Tiwi sempat ragu bahkan takut. Ibu. Abis dibersihin seperti ini, kolang-kalingnya langsung dijual, apa diolah dulu? Atau ada yang langsung dijual, dan ada juga yang diolah? Tanya Ryuna meski ia baru saja beres mengobati Tiwi. Ia masih merapikan P3K miliknya kemudian menyimpannya di ransel cukup besar warna army agak pudar, miliknya. Selain pekerja keras, Ryuna juga tipikal kritis dan tak takut capek apalagi repot. Ibu-ibu di sana jadi sungkan kepada Ryuna. Karena berbeda dengan Tiwi yang pendiam dan hanya bekerja ala kadarnya, Ryuna benar-benar tak kalah perkas asteris A dari mereka yang sudah terbiasa bekerja keras. Tak kalah sibuk dari Ryuna, Kim justru sampai mandi keringat karena terlalu bekerja keras. Jalan di sana sengaja ditinggikan, diuruk dan ditutup menggunakan batu split atau batu belah. Oh my god! Kim setampan itu kalau keringatan dan hanya pakai kaos. Mana badannya beneran berotot gitu. Masih kena kaos saja sudah kelihatan sekeren itu. Apalagi kalau sampai lepas kaos. Batin Sonya yang jadi sibuk berhayal sendiri.
Seperti yang Kim yakni, Sonya dan semua mahasiswi yang di sana bukannya membantu, tapi malah merepotkan. Kedelapan mahasiswi di sana hanya sedikit membantu, tapi berulang kali mengeluh. Tapi ini lebih baik. Enggak kebayang kalau mereka sampai ikut Ryuna. Yang ada mereka malah makin enggak tahu diri karena Ryuna pasti enggak bisa protes. Andai diarahkan dan ditegur pun, orang seperti Sonya yang bosi sekaligus enggak tahu diri, mana mikir. Yang ada malah Ryuna jadi capek lahir batin, pikir Kim sadar dirinya terus saja diperhatikan khususnya oleh Sonya. Pak Kades, truk dan mobil jangan boleh lewat dulu ya. Ini yang bikin jalan hancur parah kan truk pengangkut kan, ucap Kim. Iya, tapi kalau buat angkut-angkut termasuk angkut hasil panen kolang-kaling, kan butuh mobil, Mas, balas Pak Kades. Dia kali dulu pakai motor. Warga sini kan hebat-hebat, bisa angkut muatan banyak pakai motor, meski jalan di sini begini. Soalnya meski kalau lewat sini, truk sampai dikenai tarif, itu beneran enggak sebanding dengan kerusakan yang dihasilkan. Atau kalau enggak, truk itu wajib membatasi muatan. Beratnya wajib disesuaikan. Pokoknya yang khusus lewat sini. Kalau mereka enggak sanggup menyesuaikan muatan, mereka bisa pakai jasa ojek warga sini. Begini malah jadi mata pencaharian tambahan buat warga, kan? Kim menjelaskan pelan sekaligus rinci. Pokoknya sebelum dapat dana bantuan perbaikan jalan, Pak Kades dan warga wajib kencang pegang peraturan ini, buat kebaikan sekaligus kelancaran transportasi warga sini. Ini besok-besok kan dicor juga, ucap Kim sudah langsung oleng ketika melihat sang istri lewat sambil mendorong sepeda yang mengangkut 3 karung dan Kim yakini berisi kolang-kaling. Ryuna dan ibu-ibu yang menuntun sepeda angkutnya tengah mengobrol sambil tersenyum lepas. Senyum yang juga sudah langsung menular kepada Kim. Kendati memergoki Kim lagi-lagi sudah mengawasinya, Ryuna tetap cuek dan hanya melirik kilat sambil menahan napas. Bersama 5 ibu-ibu, Ryuna yang telah menyelesaikan tugasnya, terus tersenyum ceria menuju jalan yang berbelok meninggalkan keberadaan Kim. Namun belum genap 30 menit dari kepulangan Ryuna, Kim yang belum beres mengurus jalan, kembali memergoki Ryuna. Ryuna melangkah sendiri dan tampak sangat buru-buru. Ada apa? Ucap Kim sengaja menahan Ryuna. Ia masih merapikan batu belah di jalan, bersama warga. Namun, mereka bekerja dalam keadaan berpencar agar cepat merata sekaligus selesai. Walau buru-buru, Ryuna tetap berhenti kemudian menatap Kim. Ia yang masih menggendong ranselnya berkata, rombongan Tiwi belum datang juga. Takutnya kenapa-kenapa soalnya tadi, beberapa kali, Tiwi kepleset. Ini sekalian bawa P3K buat obati. Kan mereka juga berombongan, ucap Kim yang kemudian menyarankan Ryuna untuk istirahat terlebih ia yakin, Ryuna yang kuyup keringat, sudah sangat bekerja keras. Menghela napas dalam, Ryuna berangsur menggeleng. Tapi mereka enggak punya P3K. Ya sudah ya. Ryuna sudah langsung lari. Kim yang hanya sendirian sengaja berseru, dah. Apa yang Kim lantangkan dan tak ubahnya salam perpisahan refleks membuat Ryuna melangkah lebih pelan. Ryuna sengaja menoleh, membuat tatapan mereka bertemu. Lagi, dunia mereka seolah menjadi berputar lebih lambat. Mereka seolah tengah mengalami adegan slow motion hanya karena interaksi mata yang mereka lakukan.